yang kontrol depan. Ehonya dibuangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzikrihi tatmainnul qulub wa bi fadlihi tubbarud dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna muhammadar rasulullah shariful maut. Fassalawatullahi wa salamuhu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli taqwa wa ma'rifatihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahu adzim. Yang saya hormati keluarga besar Masjid At-Taqwa KPAD Geger Kalong, yang saya hormati Ketua DKM Masjid At-Taqwa, yang saya hormati para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Ibu hadirin sekalian, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya buat kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat diberikannya umur yang panjang buat kita semua. Alhamdulillah kita pada siang hari ini ada di Masjid At-Taqwa KPAD dalam rangka pengajian kajian muslimah dengan tema pahala bagi orang yang menyayangi sesama muslim. Hadirin, di dalam sebuah hadis Rasul bersabda, siapa yang hadiri pengajian seperti yang kita kerjakan saat ini, niatnya ikhlas karena Allah, maka kita semua dipayungi oleh sayap-sayapnya malaikat, di mana malaikat yang sayapnya memayungi kita semua bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar seluruh dosa yang pernah kita lakukan diampuni oleh Allah. Dalam hadis lain Rasul pun bersabda, siapa yang hadir di pengajian seperti yang kita kerjakan, kameramen boleh duduk nggak ngalangin emak-emak di belakang. Dalam hadis lain Rasul pun bersabda, siapa yang hadir di pengajian seperti yang kita kerjakan saat ini, niatnya ikhlas karena Allah, lamanya 1 jam, maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nilai pahalanya sama seperti orang yang mengerjakan sholat sunat sebanyak 1000 rakaat. Pernahkah Anda sholat sunat 1000 rakaat? Tahajud sabaraha? Gusti aing ari halis menigeus gara raya sia biwir geus onyoy tahajud 2. Cek saya sote punten Pak Kiai gayaan kene halisna jeung tahajud nama. Tapi saya yakin kita semua berharap semoga habis ngaji hari ini ibadah kita kepada Allah semakin baik dan meningkat. Kenapa? Rasul bersabda, siapa yang hari ini lebih buruk daripada kemarin dia rugi. Siapa yang hari ini sama dengan kemarin dia rugi. Siapa yang hari ini lebih baik daripada kemarin dia untung. Jangan Anda tengok kiri kanan lihat saya sret. Kira-kira Anda sekarang untung apa rugi? Serius? Contoh babari ieu, baheula ibu-ibu keur parawan keneh, bapak-bapak baheula keur perjaka keneh, can bogana naon hirup numpang kakolot keneh, lamun salat nu dibaca surat naon? Dikawinin punya suami, dikawinin punya istri, punya anak, punya rumah, motor, mobil, pangkat, jabatan. Hayang meuli baju siga kumaha duitna aya, hayang jajan dahareun siga kumaha duitna aya. Jawab dengan jujur. Sebagai tanda syukur Anda kepada Allah saat ini, lamun salat nu dibaca surat bangun.
Lihat lihat tema kita, pahala bagi orang yang saling menyayangi. Kenapa? Karena kita ini bersaudara, jadi wajib saling menyayangi. Masya Allah, luar biasa. Bu, silahkan Anda buka surat Al-Hujurat ayat 10, buka. Yuk cepetan, ngaji di Quran biar pada pinter, jangan bikin alis doang yang pinter, cepetan. Sok. Al-Hujurat ayat 10, buka. Yang udah ketemu ngacung, mana tadi mic-nya? Yang udah ngacung, kasih, suruh baca. Sok, mangga. Ya, ya. Itu nanti tadi nah pendeta. Oh, kai makasih anu. Mangga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya kita ini orang beriman, kata Allah, bersaudara. Kita ini keluarga, bersaudara. Islahkan kalau ada yang bertikai di antara kalian, damaikan, akurih kalau ada yang bertikai. Bertakwa kepada Allah, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi kata Allah, kita ini saudara, kita ini keluarga sama muslim. Masya Allah, luar biasa saudara. Cuman Allah bilang, kalau ada yang bertikai, yang ribut, yang berantem di antara kalian, jangan jadi kompor meleduk. Terang kompor meleduk, ngomporin, dipanas-panasin, salah kata Allah. Fa aslihu, islahkan, damaikan mereka. Caranya bagaimana? Fattaqullah, bertakwa sama Allah, maka Allah berikan kasih sayang. Tuh. Jadi ternyata Allah bilang, kita ini saudara, kita ini keluarga. Cuman ada di antara kita yang bertikai, yang berselisih, yang marahan satu dengan yang lain. Saya tanya, ada nggak kakak adik yang berantem? Ada nggak suami istri yang berantem? Ada nggak tetangga yang berantem? Kenapa? Digoda setan. Nih, jadi ini karena di dunia jadi berantem, digoda setan. Anda buka Al-Baqarah 36, coba. Karena godaan setan, jadi manusia berantem satu dengan yang lain. Monggo, silakan. Al-Baqarah 36. Yuk, mangga. Sok. Tuh katanya. Yuk silakan. Mangga 36 Bu. Mangga. Yuk. Pencet Bu. Ibu biasa pang mencetkeun wae tuh dah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'azallahuma asy-syaitanu 'anha fa'akhrajahuma mimma kana fihi wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din 'adu walakum fil ardi mustaqarrun wa mata
Fazallahuma syaitanu anha farjahuma mimma kana fi wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu. Kata Allah, karena setan menggoda Nabi Adam dengan Siti Hawa, maka Nabi Adam dengan Siti Hawa turun dari surganya Allah nih ke atas godaan setan. Kalau di surga makan gratis tinggal makan, minum tinggal minum, pakaian tinggal pakai. Kalau di dunia semua pakai proses, makan masak heula, minum masak dulu, baju bikin dulu, diukur dulu dan seterusnya. Apalagi wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu. Satu dengan yang lain di alam dunia ini saling bermusuhan. Nyambung enggak sama Al-Hujurat 10? Nyambung. Ada yang bermusuhan. Dan kamu hidup di alam dunia hanya dalam waktu yang ditentukan. Sementara ada awal, ada akhir, ada lahir, ada mati. Nah, kita ini saudara berkeluarga. Sekarang Anda silahkan lihat. Di alam dunia kata Allah wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu. Di alam dunia kalian satu dengan yang lain saling bermusuhan. Kenapa? Anda silahkan buka At-Taghabun ayat 14, monggo. At-Taghabun ayat 14, silakan. Yuk. Yuk belakang, ngacung. At-Taghabun 14. Saya ngajinya begini langsung lihat ayat karena ibu di rumah gecan karuhan maca Quran wayakil. Ya Pak Kiai pun tanya. Bukan sotoy, bukan. Sok At-Taghabun ayat 14, monggo. Silakan. Lihat. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahzaruhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Hai orang yang beriman, semoga yang hadir di At-Taqwa termasuk golongan orang yang beriman semuanya. Sesungguhnya di antara istri-istri kalian, enggak semuanya, di antara suami kalian, di antara anak cucu turunan kalian ada yang menjadi musuh buat kalian. Sekali lagi, sesungguhnya di antara istri-istri kalian, di antara suami kalian, di antara anak cucu turunan kalian ada yang menjadi musuh buat kalian. Bagaimana menghadapinya? Inta'fu wa tasfahu wa tagfiru fa innallaha ghafurur rahim. Hati-hati ngadepin mereka, tetap santuni mereka, maafkan mereka, mohonkan ampun dosa mereka sama Allah, karena Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Anda lihat, ini kata Allah, di alam dunia ini, Masya Allah luar biasa godaan setan. Ada yang bermusuhan dari keluarga sendiri, bukan orang lain. Anda lihat, ada keluarga suamina bager, istrina centil. Ayat ayat mana nu centil ngacung. Tuh ayat ngacung. Ayat jika nama meren mana. Keluarga lain istrinya bager, suaminya ganjen, nggak boleh lihat jidat dici, nyosor mulu. Ayat jedotin ke tiang masjid. Keluarga lain suami bager, istri bager, anak pertama ngalawan. Ayah nu pertama bager, nu kadua pika sebelen, nu kadua bager, nu katilu ngarong-ngarong. Semuanya bager, bapak kandung pika sebelen. Ayah bapak kandung bager, ibu kandung nu pika sebelen. Ibu kandung bager, saudara kandung pika sebelen. Semuanya bager, mitoha. Ya Allah. Ayah nu kagungan mitoha pika sebelen.
Sobi tunjuk mitohana anu mana. Lamun ibu nunjuk di At-Taqwa mitoha pika sebelum saya jamin balik di At-Taqwa maneh di PHK jadi mantu. Aya keluarga mitoha teh bager tapi ipar pika sebelum aya Gusti keluarga lain mitoha bager ipar bager binantu hayang dikepret. Aya nu kagungan minantu pika sebelum aya PHK we mun abi mah. Minantuna tuker guling atau tuker tambah. Masyaallah binantu bager sopir pika sebeleun, pembokat pika sebeleun, tatangga pika sebeleun. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan musuh dalam keluarga? Ngagesekna gampang. Lamun di tatangga rek iraha kagesekna. Betul? Tapi Allah mengatakan tadi dalam Al-Hujurat, diislahkan, didamaikan kalau yang berantem. Karena ini ujian dari Allah. Kenapa diuji dengan ada permusuhan seperti ini yang harusnya berkasih sayang? Jawabannya Anda buka Al-Muluk ayat 2. Sok. Jika nama apal sararea ari Al-Muluk ayat 2. Apal teu? Naon cing sok ayatna? Bareng-bareng 1, 2, 3. Alladzi artinya Pak Kiai kumaha ya jamaah geuleuh aing sakina. Allah lah yang menciptakan kematian, yang menciptakan kehidupan buat menguji siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Tuh dikasih ujian. Jadi tidak hanya berkasih sayang tapi ada ujian, saling bermusuhan. Tadi ayat, sekarang hadis mengatakan al muslim wal muslim kal bunyan yasuddu ba'du ba'dun. Seorang muslim dengan muslim yang lainnya seperti bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lain. Anda lihat Masjid At-Taqwa, awalnya gali pondasi, dimasukin behel, ukuran macam-macam tergantung kebutuhan, bisa 12, 16, 20, 22 dan seterusnya. Saya apal Pak Kiai mantan tukang. Terus Anda lihat lagi ke atasnya juga dipakai besi, malang ke sini namanya selup besi juga. Itu dicor batu kecil, semen, air. Kemudian disusuni batu bata, kadang batako, kadang juga hebel. Ada ukuran yang 7, ada ukuran yang 10. Tenang Bu, ini tukang jadi apal. Jadi terus ke di atas, terus diplester hanya dengan pasir, kemudian pasir, semen, air. Kemudian diplester pasir yang halus sama semen sama air, diratain saminggu garing, diaci semen wungkul jeung cai. Begitu seminggu kering dicet. Saya tanya Anda, nu katingali naonna? Cetna. Artinya apa? Rasul mengatakan kita ini macam-macam fungsi kita, kerjaan kita macam-macam, dengan fungsi masing-masing, dengan keahlian masing-masing. Tapi kenapa yang kelihatan cet? Jangan saling menonjolkan diri gue paling hebat. Masing-masing punya kerjaan, masing-masing punya fungsi. Inilah yang namanya berkasih sayang. Bu, punten, ieu naon? Gendut apa kurus? Tinggi apa pendek? Apa hikmahnya di masyarakat yang namanya Rasul kan tadi bilang begini, seperti begini jari jemari. Kenapa jari jemari gedenya sama apa enggak? Gendutnya sama apa enggak? Ini jempol gendut pendek. Ada manusia yang rela berkorban segala-galanya, berkorban harta, berkorban waktu, pikiran, berkorban tenaga, segala dikorbankan. Tapi kenapa dia pendek? Artinya dia tidak menonjolkan diri, dia tidak sombong, saking sayangnya dengan saudara-saudara yang lain. Kalem aja dia.
Ada nggak orang begitu? Ada. Jasanya banyak tapi nggak belagu. Kalau belagu muka lu jauh, borju. Ini dia nih, luar biasa yang namanya jempol. Kenapa? Karena kalau dia tinggi jadi sombong. Allah berfirman dalam hadis qudsi, sombong adalah selendangku. Siapa yang mengenakan selendangku, dia memusuhiku. Jadi orang jangan sombong apapun yang kalian lakukan. Kelebihan apapun yang kalian kerjakan harus dikembalikan sama Allah, karena bukan kita, hati kita yang digerakkan oleh Allah. Makanya kenapa sombong? Anda buka Luqman 18, sok. Silakan. Mangga. Sok ce. Jadi ece hari ini semua ngacung. Yuk, Luqman 18 benggong. Mangga. Wala tusair hadaika linnas wala tamsi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fahur. Jangan melengos kalau ketemu orang karena sombong. Jangan congkak berjalan di muka bumi. Allah tidak suka dengan orang sombong dan bangga diri. Gue gitu loh, Allah nggak suka. Artinya orang yang songong begini tidak ada rasa kasih sayang sama Allah, tapi dia merasa gue gitu deh yang paling hebat. Contoh, di RW ada pengajian. Kan kalau di tempat saya ada di rumah ke rumah. Kemudian disuguhin kue, begitu disuguhin kue kecek tatanggal teh, ih ini kue enak banget. Kata yang punya rumah, siapa dulu dong yang bikin? Gue gitu loh. Ayah nuk itu di dia ayah. Mana orangna? Giliran cek tatanggal teh bagi resepnya, dikasih enggak? Pak Kiai rekumah balanerna hirup atuh. Poho resep maneh ge menang menta tibatur. Ada yang bilang begini, kalau saya kasih resep saya, rezeki saya berkurang. Cek saha, rezeki mah diatur ku Gusti Allah. Sok tong jauh-jauh nih tiluan nih. Koneng hideung bodas ibu dang danwai. Koneng hideung bodas sindeng dek cenah. Geus geulis. Saya kasih resep kue yang sama, bikin kue bareng. Saya tanya, begitu matang rasanya sama apa beda? Beda. Tong karoret ece karek resep pungkul. Tanya Pak Kiai, kalau orang mati semuanya habis kecuali 3. Yang satu ilmu yang bermanfaat dibagi kabatur. Mun ibu karek boga bikin resep kue gitu dibikin kabatur, ibu mau dikubur resep kue. Betul, mal kabagian batu rek kumaha menang pahala, cing mikir atuh. Meni bisa rasa kasih sayang kata tangga teh. Tuh, itu akibatnya teh nanti ibu tidak dapat pahala, tidak ada amal jariah. Nih, silakan Anda buka Al-Isra 37, sok. Mangga Al-Isra 37. Sok. Bani Israel mun terang Al-Isra mah sok. Mangga. Tuh ngacung tuh pinggi tuh. Itu tuh alungkeun paling ge benyol meureun. Sok. Yuk. Balan tabdugol wala tamsipil ardi maroha innaka lan tahlikal arda walan tablugul jibala tula. Jangan congkak berjalan di muka bumi.
ngabere gege. Naon namina mun di dieu? Tak gitu. Ini dadaku, mana dadamu? Zuyyina linnasi hubbus sawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal hilmus sawamati wal an'ami wal has dzalika mataul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dijadikan kecintaan pada pandangan manusia. Manusia normal di alam dunia pasti menyukai 6. Berapa, Bu? Cowok suka cewek, cewek suka cowok, normal. Yang abnormal mana? Cowok suka cowok, cewek suka cewek. Ayah, yang mana orangnya? Abnormal. 2. Manusia normal pasti pengen punya anak. Ada nggak orang nikah nggak punya anak? Otaknya nggak normal. 3. Manusia normal pasti pengen jadi orang kaya. Tadi saya tanya siapa yang pengen kaya? Loba tengacung, nu tengacung abnormal. Bukan kata saya, kata Allah, benar. Senang dengan kendaraan, senang dengan peternakan, senang dengan sawah ladang. Wadika matal hayati dunia. Yang macam tadi hanya perhiasan hidup di alam dunia. Kepada Allah tempat kembali yang baik. Bagaimana rasa kasih sayangnya manusia sengaja oleh Allah? Kalau Anda orang kaya wajib keluarkan zakat. Buat siapa? Buat fakir miskin. Maka timbul rasa kasih sayang dari orang kaya ke orang miskin. Makanya zakat itu fungsinya yang pertama kata Allah membuang rasa sombong dari orang kaya. Yang kedua membersihkan harta mereka. Makanya jangan lupa keluarkan zakat. Beda-beda. Ada yang 2,5% kalau zakat mal. Kalau ada pertanian beras itu 5%. Kalau diairi dengan air hujan 10%. Kalau Anda punya harta temuan zakat rikaz namanya 20%. Beda-beda, Bu, persentasenya. Ini dia rasa kasih sayang manusia sengaja oleh Allah. Kalau kamu punya kelebihan, bantu tuh yang lain. Nih, rasa kasih sayang nih bagi. Kalau Anda zakat syaratnya 5. Islam merdeka, milik yang sempurna, haul nisab. Kalau haul itu minimal 85 gram emas. Ada orang yang mengatakan 93,6 gram emas. Lamun 1 gram emas harganya 1 juta, minimal Anda punya duit 85 juta dalam setahun, keluarkan zakat 2,5%. Kalau tidak sampai Anda nisab, Anda harus sedekah. Berapa yang namanya sedekah? Allah berfirman, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, bersedekah dalam keadaan lapang maupun sempit, silakan sedekah. Bersedekah cuman karena Allah. Wa anfiqu fi sabilillah. Al-Baqarah 195. Kita berinfak hanya karena Allah, bukan pengen dipuji oleh orang lain. Kalau kita berinfak hanya karena Allah, Allah pasti sayang dengan kita karena melaksanakan perintah Allah. Apa yang terjadi? Allah berikan kebaikan buat kita. Tuh. Makanya kalau ngaji pakai Quran enak, Ibu. Sekarang nih punten. Ada orang yang tadi yang orang ilmunya udah, orang yang kekayaannya lebih udah. Kalau ada orang yang punya harta, kekayaannya banyak, siapa yang pertama dibagi? Anda buka Al-Baqarah 215. Sok 215 sok. Mangga. Yuk. 215 mangga. A'udzu billahi minasy Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka madza yunfiqun. Qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin
wal aqrabina wal yatama wal masakini wa ibnis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Yas'alunaka madza yunfikun kul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Napakah yang terbaik kata Allah berikan kepada orang tua, terutama orang tua yang nyari duit. Kalau yang nyari duit suami Anda, istri, anak, cukup makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan. Nah, lalu emaknya yang nyari duit siapa? Kalau suami ada nyari duit, emaknya yang nyari duit. Hei para mantu, saya tanya, berapa duitkah kalian ngasih mertua tiap bulan? Jawab. Pakai papatahan atuh tah boga jamaah teh maredit pisan. Saya mah aneh. Ada anak laki-laki ngasih duit sama emaknya sembunyi-sembunyi biar bininya nggak tahu. Aya nu kitu? Kenapa? Bininya kemasukan setan, PEPLIT. Dengerin, saya nggak bercanda. Anda buka Al-Baqarah 268, di situ percaya sok. Sana sahur abdi sahur Gusti Allah sok. Al-Baqarah 268. Sok. Bangga. Sok. 268. Yuk. Mangga sok. Ya. Sok. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya'i wallahu ya'idukum maghfiratan minhum wa fadla wallahu wasi'un alim. As-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya'i wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Setan selalu menakut-nakuti manusia dengan kemiskinan. Setan, saya ngahajak nunjuk nakalur amit tersinggung. Setan bisi aya nu marah. Setan selalu menyuruh manusia pelit, koret, kedekut, meregehese, buntut, kasiran. Padahal Allah menjanjikan ampunan. Allah maha luas karunia-Nya. Punten, jangan marah, bukan kata Mamah Dede, tapi kata Gusti Allah. Lamun jelema koret eta teh kaasupan setan. Tong seuri mikir. Duit di tas peceng, goban, noban, ceban, goceng, noceng, ceceng, gope, cepe, gotun. Ngartos teu? Orang Tanah Abang. 100 ribuan aya, 50 ribuan, 20 ribuan, 10 ribuan, 5 ribuan, 2 ribuan, 1 ribuan, 500-an. Lewat tromol buat musola, buat fakir, miskin, kaum nu apa, buat yatim. Ngubek tasnya lama nu dikaluarkeun sabaraha. Setan. Ada yang marah? Bukan kata saya, kata Allah. Anda pernah berdoa apa sering? Kalau berdoa ya Allah minta rezeki yang minta umur yang sedekah sabaraha. Setan maneh tong seuri lain mikir atuh. Saya tidak bercanda, Bu. Ibu pan tadi kalau berdoa pengen rezeki yang banyak. Ibu senang sama duit? Duit banyak, duit sedikit? Lamun hayang pahala yang banyak, sedekahnya nu banyak. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibun. Ali Imran 92. Kalian tidak akan dapat pahala yang sempurna dari Allah sebelum kalian bersedekah dengan apa yang kalian suka, dengan apa yang kalian cintai. Kapan ibu tersep karena duit? Resep duit nu loba. Artinya kata Allah, kalau Anda bersedekah karena sayang dengan fakir miskin, dengan duit anu nolna loba, anu angkana gede, eta teh Anda pahalanya sempurna. Ari 2000 sia. Tong berharap loba teuing 2000. Mana kembalian ancot, uwek-uwekan, abu-abu ngerakeun Pak Kiai boga jamaah teh Gusti teh.
punten saya mah tidak pernah nyindir tahir. Bu, kalau ditakdirkan Anda seorang pejabat, bagaimana Allah perintahkan menyayangi yang di bawah? Anda buka An-Nisa 58. Sok. Yuk cepetan. Kalau An-Nisa nggak ketemu malu-maluin At-Taqwa. Tuh di belakang tuh. Ya. Sok. Mana? Tung panto tuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'adul. Jangan. Sehebat bagaimanapun kalian tidak akan bisa menembus bumi, tidak akan bisa mengalahkan gunung. Orang gagah perkasa, kaya raya, pangkatnya tinggi, jabatannya luar biasa, wibawanya, kekuasaan, bisa nggak bikin lubang di tanah tanpa alat? Allah tantangin, bisa nggak mengalahkan gunung? Ulah bon orang Bandung aya jelema anu ngaku juru kunci gunung ge KO ku gunung saha. Masya Allah, makanya naon sini disombongkeun. Bu, habis jempol naon ieu? Tinggi pendek, gendut kurus. Di masyarakat yang manapun ada manusia yang seperti lambang telunjuk. Sebetulnya tidak sebanyak dia pengorbanannya, tapi dia pede, dia berani, dia tahu mana yang benar, mana yang salah. Dia berani muncul ke permukaan, mengasih tahu kepada orang-orang lain. Anda silahkan buka surat Ali Imran 104. Sok. Ali Imran 104. Sok. Baca. Yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Di semua komunitas, perkumpulan, RT, RW, kelurahan dan seterusnya, pasti oleh Allah dimunculkan orang yang jadi pemimpin. Mana selalu mengajak orang berbuat baik, mencegah orang lain berbuat munkar. Dua-duanya yang mengajak, yang diajak termasuk orang yang beruntung. Anda lihat di Masjid At-Taqwa no, yang pada pakai jas tuh semua tuh, itu ditakdirkan oleh Allah pemimpin buat kita. Apa kerjaan mereka? Diberikan rasa kasih sayang. Mereka membagi kepada kita ilmu mereka. Mereka selalu mengajak berbuat baik, mencegah berbuat munkar. Allah menjanjikan apa akibatnya? Baik yang mengajak maupun yang diajak, mereka semuanya orang yang beruntung. Insya Allah kita semua termasuk golongan orang beruntung. Ibu tingali besok di RT, di RW, di kelurahan, di kecamatan, ada aja orang yang muncul ke permukaan yang selalu menasihati kita, mengajak kita berbuat baik, mencegah kita berbuat munkar. Ada apa enggak? Ada. Ini Allah berjanji dan Allah tidak pernah mengelak dari janjinya. Hebat yang namanya tunjuk. Kalau orang berpidato, Bapak Ibu hadirin sekalian, ada yang marah enggak? Hebat kan? Ada orang yang diberikan oleh Allah kelebihan kehebatan. Kalau ada orang kampanye tusuk nomor mereka tunjuk. Bahkan kalau kita sholat tahiyat awal maupun tahiyat akhir, ketika mulut kita mengucapkan dua kalimat syahadat, lambang keesaan Allah maka telunjuk. Betul?
asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Aya nu naik turun asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar. Aya muter asyhadu alla ilaha illallah. Saya tanya, mana yang benar? Semuanya benar. Nu cicing wae Allah Maha Esa, nu naik turun Allah Maha Esa, menguasai langit bumi, anu muter Allah Maha Esa, menguasai alam dunia, benar semua. Nu salah mana? Ngaku Islam tara salat. Aya nu kitu. Namanya Islam KTP. Di KTP na wungkul agama Islam salat henteu. Coba hebat. Saya tanya, habis telunjuk naon ieu? Lebih tinggi, lebih pendek, lebih gendut, lebih kurus. Apa hikmahnya? Pelajarannya kita ambil. Kata Allah, di lingkungan masyarakat manapun ada manusia yang dalam tanda kutip diberikan kelebihan oleh Allah, diberikan kelebihan harta, diberikan kelebihan pangkat dan jabatan, diberikan kelebihan ilmu. Masya Allah. Anda lihat dari jari tengah ke kanan berapa jari, ke kiri berapa jari. Artinya apapun kelebihan yang dimiliki oleh kalian yang hakikatnya milik Allah, berbagi ke kanan dan ke kiri. Contoh, ada orang dikasih ilmu tuh, yang pada di pojok tuh, pada sarung tuh. Ini dikasih ilmu. Rasul mengajarkan kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan. Ngajar kalian. Kalau nggak bisa ngajar, belajar. Nggak bisa belajar, ngedengerin. Nggak bisa ngedengerin, mencintai. Jangan jadi orang kelima. Tuh, punya ilmu apapun termasuk ilmu kue, dengekeun geuleuh aing mah boga kue teh meni mardit pisan. Betul, saya mah tara nyindir ngomongnyaan. Kalau Anda punya ilmu, bagi walau ayat, walaupun satu ayat. Tuh, ngajar. Kalau ngajar nggak bisa, belajar. Belajar nggak bisa, dengerin tuh. Ada orang nanya bagaimana jawabannya gitu. Kalau dengerin juga nggak bisa, mencintai. Misal teteh pada kemana? Pada ngaos tuh di Masjid At-Taqwa KPAD. Oh hehe, tong seri aya nu hehe. Artinya dia yang kelima, ngajar hente, belajar hente, ngadengekeun hente, mencintai hente, hehe. Kalau orang yang mencintai beda, kemana teh? Itu mau ke At-Taqwa, tungguin ganti baju, tuh mencintai. Ini dia, tahu pembedakannya. Sekarang Bu, seandainya orang ini ditakdirkan oleh Allah, diberikan kekayaan, harus bagaimana? Harus zakat. Anda buka At-Taubah 103, mangga. Ini tandanya Allah kasih sayang kepada para hambanya. Sok. Siap. At-Taubah 103, sok ce. Hari ini berubah jadi ece sarerea. Sok, mangga ce. Yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna sholata sakanun lahum wallahu sami'un 'alim. Hud min amalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dari orang kaya yang tidak mengeluarkan zakat. Ambil kata Allah. Apa sih kegunaan zakat? Satu, membersihkan hati orang kaya biar nggak sombong. Yang kedua, membersihkan harta mereka. Siapa yang pengen kaya ngacung? Pengen kaya soalnya. Aneh, loba nu abnormal.
Anda boleh ketawa. Karena manusia normal di alam dunia pasti pengen jadi orang kaya. Yang tidak ngacung kata Allah abnormal. Tong seri buka Ali Imran 14 buka tuh percaya kakolot sok. Sok Ali Imran 14 buka. Sok. Yang namanya gedung mewah yang ngebangun orang kecil, betul? Begitu gedung mewahnya jadi, orang kecil bisa nginep nggak di situ? Jalan tol dibangun sama orang kecil. Begitu tolnya kelar, dia lewat nggak? Kagak punya mobil pribadi karunya. Bikin hotel mewah yang bikin orang kecil. Begitu hotelnya kelar, dia nginep nggak? Masya Allah. Pejabat rumahnya bocor, yang betulin orang kecil. Orang kaya gotnya mangpet, yang betulin orang kecil. Makanya yang empat ini jangan sombong. Selalu ada kasih sayang dengan orang kecil. Tanpa orang kecil Anda bukan siapa-siapa. Contoh, saya mengangkat air saember pinuh, make jempol doang bisa tuh. Duaan jeung curug, tiluan jeung ieu, lamun limaan rek. Ini dia, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Inilah yang namanya kasih sayang yang wajib ada, yang digambarkan dalam Al-Hujurat ayat 10 tadi, digambarkan dalam hadis Nabi seperti bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lain. Maka kekuatan akan kita peroleh insyaallah. Hadirin silakan bertanya, pertanyaan bebas. Yang nanya saya bagi kaki 3 sama biskuit Coca-Cola. Yang tidak nanya beli. Sok. Sok. Saya pengen langsung kasih mic, jangan lama, jangan buang waktu. Ini langsung kasih mic-nya ke yang ngacung biar nggak lama. Oke. Yuk langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mama. Waalaikumsalam. Merdeka, merdeka. Geus baju berem. Sok. Nama saya Ibu Aminah dari Jemaah Al-Hilal Ciberem. Oke, nama saya Dedeh Rosida. Curhat dong, Ma. Iya dong, Amineh. Mama, sekarang ini katanya sesama sayang menyayangi sesama muslim ya, Maya. Nah, anu perang teh mamah tetangga anu ngarebutkeun tanah anu sajengkal teh geningan. Tah, kumaha mamah nasehatna nyamanya? Oke, kan tadi saya bilang karena di alam dunia ini setan selalu menggoda. Bagaimana setan menggoda? Anda lihat Al-A'raf 16-17. Qala fabima aghwaytani laqudanna siratal mustaqim summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa man sa'idihim wala tajidu aktsarahum sakirin. Kata setan, ya Allah, karena engkau mencap saya makhluk yang tersesat, dari mulai saat ini saya goda turunan Adam, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, sedikit yang bersyukur. Anda lihat, setan mengancam, bilang sama Allah akan menggoda turunan Adam, kita manusia nih. Dari mana digodanya? Depan, belakang, kanan, kiri. Pertanyaannya, kenapa setan?
tidak menggoda dari atas? Kenapa setan tidak menggoda dari bawah? Karena kita ada dua unsur, Aminah. Jasmani, jasad kita asalnya dari tanah. Silahkan Anda lihat Toha 55, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nuhrijukum taratan ukhra. Dari tanah aku ciptakan, di atas tanah hidup kalian. Kalian mati, busuk dimakan cacing, kembali menjadi tanah, dibangkitkan dari tanah. Sangkakala ditiup pertama oleh Israfil, yang hidup mati datang kiamat. Ditiup yang kedua oleh Israfil, yang mati dibangkitkan dari tanah. Itulah kenapa setan tidak bisa menggoda dari bawah. Siapa yang tidak bisa digoda? Orang yang berbijak di tanah, Aminah. Mohon. Ya, tidak sombong. Setan nggak bisa menggoda karena jasad kita ini dari tanah. Dua, kenapa setan tidak bisa menggoda dari atas? Ruh kita asalnya dari Allah. Silahkan Anda lihat As-Sajdah ayat 9. Summa sawwahu wa nafaha fihi min ruhihi wa ja'alakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Aku sempurnakan janin dalam rahim seorang ibu. Aku berikan mata buat melihat. Aku berikan telinga buat mendengar. Aku berikan hati buat berpikir. Aku tiupkan ruh ke dalam diri mereka. Qalilan ma tashkurun, sedikit yang bersyukur. Jadi dari atas adalah ruh dari Allah. Makanya setan tidak bisa menggoda dari atas. Jadi kalau kita tidak mau tergoda setan, berpijak di tanah, jangan sombong, beriman dan bertakwa kepada Allah, pasti setan tidak bisa menggoda. Siapa yang tergoda? Yang sombong, tidak berpijak di tanah, yang tidak beriman, itu mudah digoda setan. Oke, Aminah. Hatur nuhun Mama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo. Langsung yang udah megang mic langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Arum Ningrat dari Majelis Almarhamah RT 09 KPAD. Nama RT-nya siapa ya? Bapak Ari. Ya, sok. Begini mah, suatu saat saya ini kedatangan seseorang, suami istri. Suaminya itu tidak bisa usaha nama isinya karena dia itu pada kebutuhan. Saya dikasih uang itu, dia sampai nangis-nangis mah. Nah, kemudian pinjem apa kumaha? Pinjam. Ya, itu nanti tadi omong kita nanti tadi. bulan anu akan saya ganti. Nah, itu ya. Ternyata sudah sampai berbulan-bulan tidak ada kabar berita. Saya susul ke rumahnya, sudah tidak ada. Datang lagi seseorang minta pinjaman. Pertanyaan Anda, bagaimana dalam hati saya begini? Ah, engke deui mah mal dipasihan deui mun geus bener maneh. Lantaran ayeuna ge teu dibayar. Nah, hese-hese teuy. enggak mah ada yang lain lagi yang memerlukan gitu. Naon? Yang minjam lagi mah saya takut seperti yang pertama gitu. Gimana mah nih hati saya ini? Punten, kan orang tidak sama. Iya. Cuman lolobana mun rek nginjem pikarunyaeun melas, watir. Begitu ditagih galakan dia. Satu, ya Allah, semoga orang tadi punya rezeki buat bayar utang ke saya. Iya. Belum juga, ya Allah, berikan rezeki buat saya lebih besar daripada utang dia sama saya. Kemudian apalagi? Yang ketiga, ya Allah, siapa tahu ada rezeki yang haram, yang subhat. Semoga dengan dia tidak bayar, semuanya halal. 4, ya Allah, saya banyak dosa. Semoga dengan dia tidak bayar, dosa saya dihapus. Atau anak berpikir, dia nggak bayar, saya masih boga imah. Dia nggak bayar, gua masih makan. Dia nggak bayar, gua masih punya baju. Punten, yang saya takut anak maksa dia bayar. Misal orang tadi 100 juta punya utang sama Anda. Misal Anda punya suami, punya rumah, punya anak, punya mobil. Yang saya takut orang tadi bayar 100 juta, rumah kebakar, suami meninggal, anak semua tiga-tiganya mati, mobil hilang, milih naon? Kabina-bina teuing da mere nginjem ge lain duit urang, duit Allah. Tong koret-koret teuing jadi jelema teh. Oke, toh dia nggak bayar, Anda masih makan, masih punya rumah, baju koneng ge kabeli kene. Mah hese-hese teuing. Ini mah maksud saya karena datang lagi yang meminjam lagi orang. Apaan jelemana beda? Kita tadinya siang ngadenge lu pikir gua bolot.
Saya tahu Anda nanya aya jelema nu kadua rek nginjem. Lamun Anda ragu, tibatan Anda ragu-ragu tong dibere geus. Punten teu aya geus beres. Oke? Iya. Terima kasih. Nomor berikut langsung. Nggak usah pakai nama, pertanyaan langsung. Jadi nggak buang waktu. Mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung pertanyaan, nggak buang waktu. Bu, saya mau nanya. Ibu, kalau Ibu Budi. Bu, Mana sih? Mama. Anu disada ieu lain. Mana sih teu katempo aing mah? Sok. Mama, saya mau nanya. Sok. Yang sedang sakit diare kan kalau mau sholat tuh kan itu tuh buang air terus, udah ambil wudu, buang air lagi. Itu udah gimana itu caranya? Oke. Orang misalnya diare atau rembes, terang rembes. Nah, carana kumaha? Antara wudu dengan sholat jangan ada jeda. Ayeuna cebok langsung pakai softtek, langsung wudu, habis wudu langsung sholat, ulah ngobrol heula, nungguan warung heula, langsung sholat. Dalam sholat ada yang keluar, Anda tidak berdosa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Oke ce? Makanya dari wudu ke sholat jangan ada jeda, langsung kerjakan. Begitu. Ayo langsung sidang sini. Terima kasih Mama. Salam. Langsung pertanyaan biar nggak lama. Udah mau lohor. Oke lah. Ibu begini deh, kurang jelas bicaranya. Saya rada bolot Bu. Ya, mic-nya begini nih, jelas bicaranya. Kepada hambanya. Oke. Ya, ya. Kebanyakan kan orang hanya membaca, terus sedangkan seperti di surat menjelaskan surat Al-A'raf ayat 179. Oke. Bagaimana sikap Panjang-panjang teuing. dalam memperhatikan Al-Quran, pelajari Al-Quran atau Makanya ngaji mah siga kieu di urang mah loba gaji nu jalahan. Unggal ngaji Yasin, tahlil, rawi, arisan, seragam. Aya nu ngajina kitu. Ngaji deui Yasin, tahlil, rawi, arisan, seragam. Eta teh salah. Cik teangan di Quran aya perintah pakai seragam. Meni gaya aing mah muludan hejo halal bihalal koneng tahun baru unyu warna janda. Ari maneh seragam wae teu aya pahalanya, kemasukan setan pamer dengan warna. Ari otak eueuh eusian. Ngaji lamun hayang pinter tafsir, fikih, hadis, tauhid, akhlak, sejarah Islam, tajwid tuh ahlinya doang. Kenapa tidak? Jangan jauh-jauh. Makanya di urang mah loba nu salah. Alhamdulillah 2 kali hatam, 3 kali hatam. Walaupun baca Quran ada pahala, tapi lamun hatam wungkul tengarti eusinya tidak berfungsi. Anda lihat Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Petunjuk buat manusia, penjelasan petunjuk dan pembeda yang membedakan mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang halal, mana yang haram. Jadi artinya sekarang Anda wajib mentadaburkan Quran. Ayatnya dibaca, terjemahnya naon, maksudnya apa, tujuannya apa, isinya apa, amalkan dalam hidup. Mendingan sehari Anda baca 2-3 ayat ditadaburkan daripada balapan hatam Quran bari teu ngarti gitu. Ibu dihubungkan sama Al-A'raf 179. Walaqad darana li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall wa ulaika humul ghafilun. Allah berikan nikmat sama kita. Seluruh anggota tubuh ini punya fungsi masing-masing. Mata melihat yang baik, telinga mendengar yang baik, mulut bicara yang baik, hidung mencium yang baik, tangan megang yang baik, kaki melangkah yang baik. Itu perintah Allah. Ayatnya nggak saya sampaikan kelamaan. Tapi kebanyakan manusia kufur dengan nikmat Allah. Mata tidak melihat ayat Allah,
hati tidak memikirkan ayat Allah. Ini yang si Ece tadi bilang, Al-A'raf 179. Telah aku jadikan bahan bakar api neraka terdiri pada jin dan manusia. Mereka punya hati tidak pernah memikirkan kekuasaan Allah. Mereka punya mata tidak melihat ayat Allah, punya telinga tidak mendengar ayat Allah. Mereka sama dengan binatang ternak, bahkan lebih hina dari binatang ternak. Mereka orang bodoh dan rugi. Siapa yang pengen masuk neraka ngacung? Siapa yang pengen masuk surga? Kita balik ayat ini, Bu. Ibu punya hati? Bisa mikir? Jawab dengan jujur. Hati Anda yang bisa mikir lebih banyak memikirkan kekuasaan Allah atau mikirin kebutuhan pribadi? Jawab. Neraka. Dua, Anda punya mata, bisa melihat? Jawab dengan jujur. Lebih sering Anda baca Quran, baca buku agama, atau TV dengan HP? Jawab. Neraka. Baca Quran karek 2 lamar geus ngembeng, nonton HP 2 jam 3 jam. Anu tawaf ge kieu we tah kamari. Pedal haji teh mahal. Reguler 98, yang semi plus 150, yang plus 500, 600, yang gold 950. Gusti Ece yeuh keur tawaf kieu we. Kumaha rek husu kanya anyah duit cek saya. Ini dia. Ari nonton HP mah meni anteng marah bet heueuh naon tu untungna mending keneh baca Quran. Makanya saya ngaji kieu amih Ece maca Quran di imah ge can kaduhan wayah kieu maca Quran. Tara aya anu ngajina juga kieu nya. Masya Allah, biar Anda tahu dalilnya bukan kata saya. Tuh, 3. Manusia diberikan telinga, bisa mendengar. Ibu punya telinga? Bisa mendengar? Apakah telinga Anda lebih suka dengerin lantunan Quran, lantunan azan, ceramah agama, siraman rohani, atau telinga Anda lebih suka GOSIP? Masya Allah. Ini dia. Hati-hati, balik sekarang. Hati yang bisa berpikir, banyak memikirkan kekuasaan Allah. Mata yang bisa melihat ayat Allah yang tersurat dalam Al-Quran, yang tersirat di alam dunia. Yang ketiga, telinga kita lebih baik mendengar lantunan Quran, lantunan azan, ceramah agama, biar kita masuk surganya Allah. Sok langsung yang udah megang mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mama kalau mau berdoa khusyuk sama lagi melaksanakan sholat di Al-Quran, di surat berapa adanya dan di ayat berapa? Anda lihat surat Ghafir 60. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya apa yang kalian doa aku kabulkan. Cuman doa ini ada syarat kalau pengen dikabul. Anda lihat Al-Baqarah 186. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Muhammad, kalau hambaku bertanya kepadamu tentang aku, jawab, aku sangat dekat. Aku akan kabulkan doa bagi siapa yang berdoa kepadaku. Syaratnya falyastajibuli wal yu'minu bi. Ikuti perintahku, jauh yang dilarang olehku, maka kalian beriman kepadaku. Ini syaratnya doa. Al-Baqarah 186. Silakan yang lain sok. Mana sok? Kayak ngagorowok. Tuh, saya mau bertanya, bagaimana menyikapi kakak yang rakus dengan warisan? Oke. Itulah kenapa warisan itu diatur di Quran. Hukumnya sangat rinci. Setengah, 1/4, 1/8, 1/3, 2/3, 1/6. Kenapa? Warisan bukan pinter, bukan bodoh, bukan orang kaya, bukan orang miskin, bukan juga orang ngerti, orang tidak ngerti. Setan ngegoda. Nah ini dia. Walaupun dia kaya, dia pejabat, setan ngegoda, rakus. Makanya Rasul bersabda,
ada 3 kelompok manusia, jangankan mati, hidup pun diazab. 1, orang yang durhaka sama orang tua dan mertua. 2, orang yang menyakiti pasangan, suami menyakiti istri, istri menyakiti suami. Yang ketiga, orang yang ngambil hak orang lain. Datanglah kalian ke pengadilan agama, di mana setiap kecamatan ada, bawa 2 orang saksi adil, balik dan berakal, ajukan permasalahannya, nanti di pengadilan agama akan diselesaikan. Seperti itu. Jadi kebanyakan emang harta waris itu membawa petaka. Makanya saya sarankan, kalau orang tua kita meninggal dunia, jangan sampai 1 tahun, segera cepat bagikan warisan. Kalau lewat 1 tahun, silaturahim sudah hilang, kasih sayang tidak ada. Kadang-kadang saling bunuh, saling teluh, saling masukin penjara gara-gara berebut harta, padahal harta mah cuman di dunia. Jadi caranya begitu, pergi ke pengadilan agama yang setiap kecamatan ada, diselesaikan sama mereka. Silahkan yang lain. Makasih. Mama. Yuk. Assalamualaikum Mama. Mangga. Kan kita harus berbakti kepada orang tua. Nah, sedangkan saya ini mendampingi orang tua yang usianya sudah sepuh 70 tahun. Gue 75, emang apa? Lu kalau nggak mendampingi gue ya udah. Bukan Mama, di sini kadangan kan pengennya anak itu kalau bisa orang tua itu sudah memikirkan akhirat ya. Nah, tapi kadangan di situ kayak mic-nya kurang dekat ke mulut. Disuruh ngaji, dengerin murotal karena sudah stroke gitu kan di tempat tidur. Nah, tapi kadang udah matiin, bosen. Saya tanya, dari dulu nggak suka dengerin murotalnya apa baru sekarang? Ya biasa aja sih, Mah. Nggak dari dulu. Apa baru sekarang? Baru sekarang pas stroke ini. Oke. Nah, terus kadang saya juga jadi kepancing kurang sabar itu. Ya. Nah, itu bagaimana biar saya yang ikhlas, dia sabar. wajar. Dalam surat Yasin dikatakan ketika orang umurnya nambah akan kembali seperti masih anak-anak. Anak-anak juga suka nyebelin sama orang tua. Yang salah Anda ngadepinnya tidak sabar. Anda semua orang punya musibah, punya masalah. Anda lihat Al-Baqarah 155 156. Wa nabluwannakum bisayyin minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Hebat. Jamaah takwa apal rojiunya doang. Bu, sengaja dikirim itu orang tua buat uji Anda. Sabar, nggak ada ujungnya, makanya ngaji pakai Quran. Anda lihat Ali Imran 200. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hei orang yang beriman, bersabar kalian, bertahan dengan kesabaran kalian, siap siaga dengan kesabaran kalian, bertakwa kepada Allah, kalian menjadi orang beruntung. Artinya Anda kalau nggak sabar, Allah yang bilang, bukan orang beriman, bukan orang bertakwa. Tingkatkan iman dan ketakwaan Anda, sabar sampai mati tidak akan habis. Oke? Silakan yang lain, monggo. Waalaikumsalam. Misalkan mengerjakan sholat duha ya, terus pahalanya dikirimkan buat anak-anak atau suami atau buat teman-teman yang udah meninggal, itu boleh? Bu, nggak bisa. Nggak bisa. Itu kan fardu ain. Fardu ain itu buat kita masing-masing. Oke? Boleh naon. Jadi misalkan kalau lagi pengajian, pas baca tawasul, pas mau baca sholawatnya, ada yang baca, ada yang enggak, itu gimana? Biarin aja, yang nggak baca nggak dapat pahala, nggak perlu repot sih. Nggak ada urusan. Lakum dinukum lana amaluna walakum amalukum. Kok amalan lu ya buat lu, gua terserah gua. Yang nggak baca ya kagak dapat pahala. Gua dong baca dapat pahala. Begitu. Ngapain repot mikirin orang lu? Ya. Jadi tidak. Ya, mangga. Waalaikumsalam. Nomor berikut. Assalamualaikum, Sok. Ma. Ya. Curhat dong, Ma. Ya. Apa hukumnya kalau seorang ayah tidak menafkahi anaknya? Saya rasa nggak perlu nanya sama saya, nanya anak kecil juga tahu dosa. Cuman kebanyakan nengoknya kadir tak ke bapak-bapak. Tolong perhatikan karena Anda mewakili bapak-bapak tuh sawareh ngajajar. Saya banyak yang curhat.
Yang namanya seorang istri dicerai oleh suaminya, anaknya ikut istrinya, kebanyakan suami tidak membiayai kehidupan anaknya, dan ini pasti dosa besar. Tapi kita sebagai seorang ibu, otak di atas, nafsu di bawah, pakai otak. Masa tega punya anak kagak makan? Masa tega punya anak kagak sekolah? Mikir pakai otak, nyari duit. Jangan anak bilang kewajiban bapaknya, dia yang dosa, ngapain lu mikirin dosa orang? Apa action kita begitu orang mah? Jadi perempuan cari duit. Anda lihat tuh Al-Baqarah 158, Inna Sofa wal Marwa, Siti Hajar 4000 tahun yang lalu nggak tinggal diam, lari Sofa Marwa. Anda lihat Siti Hadijah, Anda lihat Ummu Salamah, Anda lihat Robiah Adawiyah, Siti Aisyah Asipa, perempuan-perempuan hebat. Udah tahu mantan suami kagak ngasih biaya, jangan nyalahin dia, dosa dia sama Allah, tapi jangan ditambah dengan dosa kita sama Allah. Otak mikir, nyari duit. Yang saya khawatir kalau perempuan nggak punya penghasilan, satu, suami Anda setia awalnya, namanya lelaki. Di luar ada yang bohai, bahenol nerkom, ada yang gemoy, ada yang jidatnya licin. Pertama berpindah ke lain pandangan, lama-lama berpindah ke lain hati, lama-lama berpindah ke lain body. Kalau kita perempuan nggak punya penghasilan, sakitnya menghunjam dalam dada. Titik. Kalau kita punya penghasilan maksimal, sakitnya 40%. Gua punya duit dan belagu jadi suami. Dua, kalau perempuan nggak punya penghasilan, saya takut suami Anda baik, setia, takdir menentukan stroke, ngiler, ngoweh, ngeplek. Kalau kita perempuan nggak punya penghasilan, tidak mustahil ikut ngoweh, ngeplek, stroke. Tapi kalau kita punya penghasilan, otak mikir, buat makan cukup, tinggal mikir buat berobat suami. Tiga, kalau perempuan tidak punya penghasilan, saya khawatir suami Anda baik, setia, nggak pernah belagu, nggak pernah neko-neko, umurnya pendek, kelak mati, meninggal. Saya beberapa kali ngelawat, itu istri nangis, ayah kenapa meninggal, siapa yang ngasih makan, siapa yang nyokolain. Udah tahu laki lu metong minta makan, bagaimana kalau laki lu nyaut, nanti gua kirim dari kubur, kabur kan lu. Makanya nyari duit jadi perempuan. Anda lihat surat At-Taubah 105, wa qul i'malu wa sallu amalakum wa rasulul mu'minun, bekerja kalian, Allah Rasulnya akan menilai hasil pekerjaan kalian. Yang diperintahkan kerja dalam ayat ini laki-laki perempuan. Jadi kita perempuan wajib punya penghasilan, bukan kerja sama orang, ciptakan lapangan pekerjaan. Jualan uduk, jualan gado-gado, jualan kudungan kuning, jualan es mambo, buka jahitan, buka salon, sewain tenda, sok. Nu penting mah menang duit begitu ece. Teu kudu ditanya salaki mah doraka ngan urang mikir di otak di luhur. Sok. Masih ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ratu Maras, Mama. Anda di mana sih? Ini di belakang. Mana sih? Aku. Oh, itu paling ujung belakang. Oh, oke. Penunggu tiang, silakan. Mama, maha hukum waris kanggo merangkali di luar nikah. Oke, anak yang di luar nikah bukan bin bapaknya, binti ibunya, tidak dapat warisan, tidak jadi perwalian, hukumnya tidak ada semuanya. Oke, makanya jangan ngadonin anak kalau belum nikah. Lo jadi perempuan murahan, nuntut kemanapun nggak bakal diketawain orang. Perempuan murahan belum dikawinin mau dientuin. Nomor berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana? Waalaikumsalam. Mama, saya mau nanya, apakah hukumnya kalau seorang istri minta cerai sama suaminya? Tong wakadosa heula. Tidak akan ada asap kalau nggak ada api. Oke? Nih, saya tanya, pernahkah Anda melihat orang yang menikah? Pernah? Oke.
laki-laki yang baru menikah membacakan taklik talak di antaranya. Kalau saya tidak berikan apakah lahir 3 bulan, istri tidak ridho, jatuh talak saya. Kalau saya menyakiti istri dan dia tidak ridho, jatuh talak saya. Kalau saya meninggalkan istri minimal 3 bulan, dia tidak ridho, jatuh talak saya. Artinya apa? Seandainya suami tadi melakukan perbuatan yang disebutkan dalam taklik talak, istri tidak ridho, syarat gugat cerai sudah ada. Pergilah ke pengadilan agama, bawa 2 orang saksi laki-laki balik berakal, masukkan permasalahannya apa. Walaupun suami tidak mau menceraikan, maka hakim akan ketok palu karena kesalahan suami sudah jelas. Yang dosa mana? Suami nggak berbuat salah, dipenuhi kewajibannya, istri gugat cerai. Ini dia yang Rasul bilang perceraian halal tapi dibenci oleh Allah. Istri tadi jangankan masuk surga, mencium baunya pun nggak bakalan, kecuali kalau suaminya berbuat salah. Oke? Nomor berikut. Assalamualaikum, Mah. Saya mau tanya. Di Tegak ciri di luar, Mah. Di luar. Oke. Oh, pejabat teras. Ya. Yuk. Mah, maaf bertanya. Maafkan. Saya itu menghindari ketemu ibu saya karena setiap ketemu itu ribut. Karena ibu saya itu bukan apa ya, disuruh tinggal sama anaknya nggak mau, tapi bekerja juga dia nggak cukup. Terus ada orang laki-laki lah, suaminya ada tapi sudah tua banget. Ada laki-laki. Suaminya bapak Anda dong? Bukan, bapak tiri. Oke. Oh, udah 2 kali nikah. Ya. Terus? Ada orang lain juga yang bukan tetangga juga sih, orang baru, tapi dia itu jadi kayak saling menitipkan diri. Saya bilang nggak boleh gitu kan. Oh, ibu Anda centil maksudnya? Dibilang centil, dia tuh pada udah 60 tahun lebih juga. Iya lain eta bobogohan wae maksud abi mah. Pacaran mah, tapi dia itu bukan pacaran tapi kayak saling menitipkan. Jadi si bapak itu sering ngebantu karena memang nggak ada keluarganya. Suaminya bagaimana? Suaminya ya sering ngeluh. Saya juga sebagai anak nggak mau ya ibu saya deket sama laki-laki lain karena nggak baik. Jadi saya menghindari ketemu ibu saya. Dosa nggak ya? Dosa. Ada lihat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. Hai orang yang beriman, jaga diri kalian, jaga keluarga kalian dari panas api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Justru Anda sebagai anaknya, rangkul ibu Anda, sadarkan dia, doakan, ya mukallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balik hati manusia, balikan hati ibu saya biar makin dekat kepadamu. Jadi jangan makin menjauh, makin rangkul, karena itu ujian dikirim oleh Allah. Anda lihat At-Taghabun ayat 11. Ma asaba bi musibatin illa bidzillah wa may yu'min billah yahdi qalbah wallahu bikulli shay'in alim. Musibah yang menimpa kalian termasuk ibu yang nyebelin diizinkan oleh Allah. Bagaimana menghadapinya? Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Hadapi dengan iman, Allah kasih hidayah. Bu, rukun iman ada berapa? 5. Nomor 6 naon? Percaya dengan kodok dan kodarnya Allah. Kodok, tata rencana Allah yang bisa dirubah dengan doa, dengan sedekah, dengan ibadah, dengan zikir, dengan takarrub ilallah, namanya takdir mubrom. Kodar, tata rencana Allah yang tidak bisa dirubah dengan apapun, namanya takdir mutlak atau takdir mu'alak. Maka kewajiban Anda nasehatin, bukan menjauh. Makan ketemu laki-laki yang nggak bener, kalau Anda nasehatin, Anda hidupnya barokah. Begitu. Mama punten, tapi saya sering menasehati, tapi memang tidak diterima. Itu gimana? Jadi setiap kali nasihat itu pasti ribut. Iya, tapi yang Anda salah makin menjauh. Anda lihat Al-Hadid 22. Ma asaba bi musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'alallahi yasir. Musibah yang menimpa alam dunia, musibah yang menimpa di kalian masing-masing, semua dicatat oleh Allah dalam kitab Lauhil Mahfuz sebelum kalian aku ciptakan. Jadi musibah ini ibu yang nyebelin dari sebelum Anda lahir sudah ada. Bahkan Rasul bilang 50.000 tahun sebelum kita lahir catatan musibah kita sudah ada. Kenapa? Karena ketika Allah ciptakan langit, Allah ciptakan bumi, langsung Allah ciptakan pena. Kata Allah, hei pena, tulis ketentuan hidup makhlukku. Jadi Anda wajib tetap menghadapinya. Di situ nilai pahala Anda. Mangga Bapak. Mahatur nuhun, Mah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Curhat dong, Ma. Iya dong.
Mama ia mewakili sahabat saya yang mana beliau ingin bertanya tentang saat ini Allah berikan rezeki lagi sayang-sayangnya sama anak dan istri dan istrinya. Pertanyaannya adalah bagaimana cara mempertahankan kasih sayang tersebut agar selalu sayang. Oke. Gitu kan? Itu pertanyaan dari Kang Pajar, Mama. Oke. Ya. Dari Kang Pajar, ini sahabat saya ya. Terima kasih Mama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya tahu Pajar di luar layar. Pajar dan teman-teman yang lain, orang yang menikah, Anda lihat Arum 21. Amin ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda kekuasaan Allah, Allah jadikan buat kaum laki-laki istri kalian min anfusikum, sesama manusia. Jangan kebanyakan nonton sinetron, Pajar. Kawin sama babi ngepet, salah. Jadi kata Allah min anfusikum, manusia nikah dengan manusia. Buat apa? Sakinah, mawadah, warahmah. Bu, tali temali pernikahan ada 4. Yang pertama rasa cinta, yang kedua mawadah, cinta plus, yang ketiga rahmah, yang keempat amanat. Jadi ini dunia, Pajar, tidak ada yang abadi. Doakan biar saya sayang sama istri saya selama-lamanya. Pret, ngarang lu Pajar. Nggak bakal, Jar. Ini dunia, ada awal, ada lahir, ada akhir, ada lahir, ada mati. Makanya dalam ayat ini aja ada 4 jenjangan. 1, nikah itu sakinah, ketenang tentraman. Masya Allah, diawali dengan cinta. Cinta tidak ada yang abadi. Cinta sirna, ada mawadah, kelapangan dada, kesucian hati. Cinta plus mawadah akan sirna. Nah, Pajar nanya bagaimana biar rada abadi. Rada deh, kalau abadi mah nggak bakalan. Pajar lihat An-Nisa ayat 19. Wa asiruhunna bil ma'rufain karihtumuhunna fasa an taqrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Hai suami, pergaul istri kalian dengan ma'ruf, dengan baik. Puji dia, layani dia, penuhi kebutuhan lahir, penuhi kebutuhan batin, rangkul dia, manjakan dia. Kalau Anda pengen istri cantik, kasih duit buat ke salon, kasih duit buat beli skincare, kasih duit buat beli baju mahal. Pengen bini cantik nggak pernah dikasih duit, bagaimana mau cantik? Mikir hari gini semua pakai duit, Pajar. Masya Allah, aneh. Kalau suatu saat kalian melihat istri kalian kelakuannya nyebelin, jangan jauhkan mereka. Di balik itu Allah berikan hikmah yang sangat banyak. Apa maksud Allah dalam ayat ini? Kalau kita sebagai istri sadar nggak sadar, berasa nggak berasa, ngaku nggak ngaku, punya kelakuan yang suami kalian nggak suka, artinya otak yang di atas mikir, berusaha meminimalisir kelakuan yang suami tidak tahu, tidak suka. Kalau suami nggak suka pakai baju ini, jangan pakai baju ini depan suami. Kalau suami nggak suka ngomong begini, jangan ngomong begini. Kalau suami nggak suka masakan kayak begini, jangan seperti ini. Nah, yang namanya kasih sayang itu ibarat saya beli pohon. Saya beli pohon tentu yang terbaik, yang seger, yang bagus, yang saya suka. Bawa pulang ke rumah, saya harus tahu ini pohon ini senang matahari 100%, 70%, 50%, 30%. Ini bunga yang saya beli ini suka air tiap hari, atau 2 hari sekali, atau seminggu sekali. Cara merawatnya pun beda. Nah, kalau saya beli pohon ini, ternyata ini pohon kalau kebanyakan air busuk, maka saya otak mikir, nyiramnya seminggu 2 kali.
Kalau saya tahu pohon ini 3 bulan nggak diganti tanah rusak, maka tiap 3 bulan sebelum 3 bulan ganti tanah, insya Allah subur terus, bagus terus, seger terus. Jadi yang namanya orang menikah, Pajar lihat Anisa ayat pertama, ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zaujaha wa batta minhuma rijalan katsira wa nisa. Orang menikah jawaz pasangan. Pasangan itu saling, ibarat jalan kereta, kalau sebelah dipasang sebelah belum dipasang, kereta belum libat. Ibarat anting, sebelah dipasang sebelah dipasang belum bercantik. Jadi pasangan saling. Mana salingnya? Ada 4 Pajar. 1 tahabub, saling cinta mencintai. Suami mencintai istri, istri mencintai suami. 2 ta'awun. Kata Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Suami nolongin istri, istri nolongin suami. Yang ketiga tasawur, saling bermusyawarah. Silakan Anda lihat Ali Imran 159. Wasawwirhum fil amri, bermusyawarah dalam segala urusan. Yang keempat ta'afi. Ada kesalahan saling memaafkan. Suami salah dimaafkan oleh istri, istri salah dimaafkan oleh suami. Insya Allah selama orang yang menikah berpegang kepada tali agama Allah, pernikahan bisa dipertahankan. Tapi bukan sayang semuanya Pajar, berubah-ubah. Sakinah, mawadah, rahmah, dan amanat, itu tahapannya. Makanya coba kalau lagi muda pulang dinas dari luar kota seminggu, begitu ketemu gabrung dikekewuk kata lalakina, sok nini jika kararieu tah berat tah siga kararieu, datang ka imah anak mantu, cek minantu teh, nenek nginep nek, ya Allah kasihan baba lu, udah nggak cinta lagi kan, kasihan gitu. Caranya kumaha buat merawat, sok suami Anda duduk di tengah rumah nonton TV di kursi, ibu duduk deh 3 meter dari suami ibu, 3 meter, ukur 3 meter, liatin di luhur nepi ka handap. Ya Allah Gusti barito makasep make jambul ayeuna geus botak. Ya Allah Gusti baheula beker kakarawau senyum mani menarik, giginya menarik banget seperti mutiara berbaris, ayeuna geus ompong kabeh. Bu, jadi kalau pengen ada tetap rasa sayang, ini ibu harus melihat dulu yang membuat Anda sayang sama dia apa, diulang kembali, insya Allah Anda akan timbul perasaan sayang yang dulu walaupun tidak abadi. Baik hadirin, saya tahu udah diliatin, saya juga punya jam, ini jam Gunen. Tahu nggak jam Gunen? Beli hari Minggu, mati hari Senin. Beli di pasar Japaria Kang. 30 real. Yuk angkat tangan, hadirkan hati. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah jadikan rumah tangga kami semua rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Jadikan anak cucu turunan kami ya Allah, anak cucu yang soleh yang solehah. Berikan umur yang panjang dalam taat kepadamu ya Allah. Berikan rezeki yang banyak buat bekal ibadah kepadamu ya Allah. Mudahkan segala urusan kami, lancarkan segala usaha kami, baikkan lingkungan kami. Kami bermohon kepadamu ya Allah, sisa umur yang ada yang kami tidak tahu sampai kapan, jadikan umur yang barokah. Kami pun bermohon jadikan diri kami manusia yang banyak manfaatnya buat orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia, manusia yang banyak manfaatnya buat orang lain. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu
ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqa wa lam tazali dalika ahla. Allahumma ya muyassir kulla asir wa ya jabira kulla kasir wa ya sahiba kulla farid wa ya mughniya kulla fakir wa ya muqawwiya kulla dha'if wa ya ma'manna kulla mahid. Yasiru alaika kulla kasir fatasul yasiru aika kasir. Allahumma ya man la yaqtaji lal bayani wa tafsir hajatuna ilaika kasir wa anta alimu biha wa basir. Allahumma inna nahabu minka wa nahabu mimman yahabu minka wa nahabu mimman la yahabu minka bi hurmati nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Uhrusna bi anika allati la tanam waqnubna bi kanafika alladhi la yuram. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sama-sama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin, ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Dan saya sebagai manusia, apalagi nenek-nenek kayak saya 75 tahun, pasti melakukan kesalahan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.